Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Himawan dengan NIM 202410102039, mahasiswa perkuliahan Information Retrieval kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas 2 individu, yaitu membuat aplikasi retrieval sederhana dengan data berupa koleksi objek sebagai berikut, atau seperti yang sudah saya tampilkan pada slide. Baik, untuk selanjutnya saya akan sedikit memberi jawaban. Jadi untuk jawaban yang saya buat ini saya kerjakan menggunakan bahasa programming Python. Menggunakan bahasa programming Python dan dikerjakan pada Visual VS Code. Dan program yang saya buat ini berupa prosedural. Dan sesuai dengan tugasnya, di sini ada beberapa ketentuan yang harus saya sesuaikan, seperti dia harus bisa menampilkan sesuai seperti dictionary dan inverted list, kemudian menjawab logika seperti yang sudah ada pada slide seperti ini. Baik, langsung saja saya masuk. Jadi pertama-tama yang harus dikerjakan itu bagaimana kita membuat programnya. Jadi program saya ini saya susun prosedural dengan beberapa function yang di dalamnya itu merupakan operasi-operasi algoritma, dan ada juga logika untuk memproses baik dokumen dan query yang akan diinputkan oleh user. Jadi yang pertama di sini kita menginisiasikannya dokumen terlebih dahulu. Dokumen yang diinisiasikan ini sesuai dengan dokumen yang ada di ketentuan tadi di PowerPoint. Jadi kita buat sebuah variabel dengan nama dokumen, kemudian kita isikan key-nya yaitu ID dari dokumennya, dan value-nya merupakan isi dari dokumen tersebut. Dan yang pertama kita akan print dokumennya terlebih dahulu. Untuk print dokumen itu kita harus prepare dokumennya terlebih dahulu atau kita siapkan, karena ada beberapa ketentuan khusus dan beberapa konfigurasi yang harus kita sesuaikan agar bisa mendapat hasil yang kita inginkan. Nah, untuk preparation atau persiapan itu saya memanfaatkan function yang saya buat dengan nama prepare document. Ini dia function prepare document. Jadi yang dikerjakan dalam prepare function document adalah yaitu kita menginputkan parameternya berupa dokumen yang sudah kita inisiasi tadi. Dan kemudian di dalamnya kita menginisiasi beberapa variabel baru. Nah, ini nanti akan saya jelaskan beriringan dengan saya menjelaskan penjelasan terkait fungsinya. Jadi yang pertama kita melakukan for looping, yaitu iterasi pada dokumen items. Nah, yang kita iterasikan ini yaitu adalah value-nya. Di sini ada iterasi lagi dengan y dalam value, ya. Jadi y di dalam value itu merupakan ini ya, setiap value-nya ini ya, mahasiswa Viscom hebat, kemudian 30.000 mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu kita iterasikan dan kita split ya dengan separator non, yaitu mengacu pada spasi atau tanpa huruf atau tanpa elemen. Kemudian max splitnya -1, artinya itu dilakukan kepada seluruh variabel atau unsur di dalamnya. Nah, kemudian ini akan menghasilkan tiap kata itu di-split atau dipisahkan atau dijadikan satu suatu sendiri seperti itu. Jadi di sini kita punya raw list of term dokumen variable list ini akan menyimpan term-term atau kata-kata yang sudah kita split tadi. Nah, itu tiap katanya dalam dokumen tersebut itu akan kita masukkan dalam raw list term. Nah, kemudian ada value doc list. Pada value doc list ini yang kita lakukan adalah memasukkan juga kata-katanya ke dalam list. Kemudian list itu akan dimasukkan dalam sebuah dictionary dengan nama new document, di mana key-nya itu adalah key asli atau ID dokumen itu sendiri. Itu didefinisikan pada baris ke-13. Ini. Jadi key-nya adalah ID dokumennya dengan value-nya adalah list yang di dalamnya adalah term-term dari isi dokumen tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan split term,
Selanjutnya kita akan mendelete atau menghapus redundansi data atau data yang sama. Nah, untuk programnya kita lakukan seperti pada baris 16 dan 17, membuat list kosong, kemudian kita for loop-kan raw list of term-nya, yaitu term-termnya tadi. Kita tambahkan ke dalam list of term jika dia tidak ada di list of term. Dan ini fungsinya ini atau baris kode ini berfungsi untuk menghindari redundansi data, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pada baris 20 kita mensort atau mengurutkan term-term tersebut berdasarkan abjadnya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menyiapkan termnya dan lain sebagainya tadi, kita mulai mendefinisikan di mana term itu berada. Jadi kalau saya run, nah, di sini, jadi kalau kita lihat, yang dilakukan pada program ini adalah membuat ini, ya, membuat tabelnya ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan ID 2, ID 1 dan 4, ID 1, 2, dan 3, seperti itu. Nah, yang dilakukan adalah pertama kita menginisialkan beberapa variabel, ya, dictionary dan list. Kemudian kita for loop untuk list of term. Ini adalah list of term dari term yang tidak redundant. List yang isinya term tidak redundant. Kemudian kita for loop juga untuk ini dia, new document.value. New document tadi adalah ini ya. Jadi dokumen yang value-nya itu sudah berupa list term. Nah, kemudian for y in value, ya, untuk setiap y di value, jadi mahasiswa, fasilkom, universitas dan sebagainya, jika x atau kata di dalam dictionary-nya itu, atau kata dalam list of term-nya tadi, term list of term-nya itu sama dengan y yang ada pada new document, nah, itu dia akan ditambahkan pada sebuah list baru dengan nama list. Ya, kemudian list ini akan dimasukkan ke dalam sebuah dictionary dengan key tertentu. Nah, kalau kita lihat pada akhirnya, ini perulangannya berlangsung pada seluruh objek dokumen dalam new document, dalam uh, list new document. Nah, kemudian kita akan buat temporary term. Itu ada dua key. Yang pertama dictionary, kita inputkan berupa termnya. Kemudian untuk inverted list itu kita masukkan list dari ID di mana term itu ada pada beberapa dokumen. Jadi ID dokumen berapa saja, seperti itu. Ada banyak, ada juga satu. Nah, kemudian uh, temporary term, dictionary temporary term itu akan kita masukkan, kita append ke dalam list yang baru kita buat, namanya dictionary dokumen. Nah, ini sebenarnya uh, dilatar belakangi oleh kesulitannya. Nah, jadi ini ya, ketika tidak menggunakan ini, penambahan data pada list yang ada di luar itu akan ditambahkan sesuai dengan data terakhir yang dikenali. Jadi ini seperti program dari suatu masalah yang dialami dalam pembuatan algoritma ini. Nah, kemudian yang direturnkan adalah uh, dictionary dan new document. Karena ini keduanya harus ditampilkannya. Jadi new document adalah yang ini. Dictionary adalah yang ini. Oke. Dictionary dokumen. Nah, kemudian setelah melakukan preparation, itu kita bisa print menggunakan ini ya. Jadi uh, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuannya kita harus membuat input user ya. Jadi user akan menginputkan query, yang mana query nanti akan kita cari apakah query tersebut ada pada dokumen yang sudah kita inisiasi. Nah, untuk menampilkan ya, untuk menampilkan inputannya tadi, itu kita buat ini, ketik yang Anda cari, kemudian kita masuk ke recognize user query. Ini digunakan untuk mengenali term-term apa aja term-term apa saja yang ada pada query yang diinputkan oleh user. Jadi kita cek ya, recognize query ini ya. Jadi inputannya adalah query user, ya, for x in query user kita split ya, kita uh, splitkan tiap katanya, kemudian kata tersebut kita masukkan pada list baru yang kita buat dengan nama list query, kemudian kita returnkan. Nah, itu hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi nanti tinggal di print biasa.
Jadi misal kita sesuai dengan studi kasusnya, kita ketik mahasiswa hebat ya. Oke, itu dia. Jadi ini adalah mahasiswa hebat. Jadi ini adalah query kita dan ini adalah tetanya atau termnya yang berhasil dikenali seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhannya, yaitu kita masuk pada get the document atau bagaimana menampilkan ini, eh, mengenali query-nya dengan list ID dari dokumennya yang ada gitu. Jadi kita akan mencocokkannya dengan dokumen dictionary dokumen yang sebelumnya sudah kita buat algoritmanya atau hasilnya. Nah, untuk melakukannya itu kita perlu menginisiasi sebuah variabel baru. Kemudian kita get the document. Kita manfaatkan get the document, yaitu fungsi yang sudah saya buat dengan parameternya adalah theta atau query-nya tadi dan juga dictionary dokumen yang sudah kita inisiasi. Return yang pertama ya atau indeks kernel yang kita pakai yaitu berupa dictionary dokumen. Ya, ini ya return ke pertama aja dictionary dokumen. Oke. Ini oke ya. Nah, kemudian kita masuk pada tadi fungsi namanya ada get dokumen. Jadi yang terjadi pada get dokumen ini kita inisiasi variabel baru, variabel dictionary. Kemudian kita lakukan for loop pada theta ini ya, mahasiswa dan hebat query-nya. Kemudian kita for dictionary in range, ini kita range-nya adalah panjang dari dictionary dokumen ya. Panjangnya itu adalah ini ya, berapa ini ya, kita bisa hitung nanti. Ini adalah panjang dari dictionary dokumennya. Kemudian jika X atau theta yang ada dalam kasus ini adalah mahasiswa atau hebat, apabila mahasiswa itu ada pada dictionary dokumen dengan key-nya adalah dictionary, ya, jika value-nya di antara semua ini sama dengan mahasiswa, maka result search dengan key-nya adalah mahasiswa, maka value-nya adalah inverted list-nya. Jadi ini akan menjadi key-nya mahasiswa dan inverted list-nya atau value-nya adalah 1,2. Nah, itu dilakukan kepada seluruh tetanya dan juga pada sesuai dengan dictionary dokumennya. Result-nya adalah result search. Nah, itu adalah hasilnya. Ya, hasilnya kita masukkan pada result search, kemudian kita tampilkan dengan perulangan seperti biasa dengan memanfaatkan item. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini ya. Ini kita kenali ya. Apakah kita cocokkannya? Jadi mahasiswa di dokumen 1 2 cocok. Oke. Hebat ada di dokumen 1 cocok. Oke. Kemudian yang terakhir adalah operasi logika ya. Jadi operasi logika ini saya lakukan menggunakan function getLogicResult. GetLogicResult ini sebenarnya function yang berfungsi hanya untuk print datanya saja. Pada ini kita memanfaatkan find the document untuk menemukan dokumennya. Ya, jadi dengan inverted list atau data list ID dokumen tadi, kita bisa mencari value dokumennya dengan mudah. Tapi kita harus memproses logikanya terlebih dahulu. Memproses logikanya itu kita memanfaatkan function yang saya beri nama dengan logic. Nah, kita inisiasi beberapa variabelnya terlebih dahulu, kemudian kita for loop kan ya, kita looping kan. Jadi ini kita lakukan berdasarkan result search-nya. Ya, result search-nya ini merupakan result search ya dari ini ya. Jadi ini result search adalah ID key mahasiswa value, key hebat value seperti itu. Tapi kita di sini kita akses value-nya saja. Untuk Y in X, nah, jadi X itu adalah ini. Untuk Y di X, Y adalah 1 atau 2 ya dalam kasus ini. Dan kita perulangkan lagi untuk for Z in result search value. Z ini adalah ini. Z sama dengan X ya di sini. Tapi beda variabel. Jadi intinya itu nilai value-nya sama dengan X. Jadi logikanya. Jadi kalau kita pakai not or and ya. Jadi kalau if Y in Z ya. Kalau Y tadi apa? 1. Kalau 1 ada di Z ya. Oke, ada ya. Maka dia true. Oke, kemudian dia akan diulang lagi.
di Z kedua. Kalau Y satu ada di Z yang kedua yaitu satu, dia true, maka dia masuk ke sini. If dia true, ya, list true index itu akan menambahkan uh, Y atau variabel Y. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai dia adalah N, ya, list dari hasil logika N. Jadi semua variabel itu ada pada semua dokumen, ya, seperti itu. Kemudian kalau not, ya, misal 2 ini, ya, jadi 2, jika dua tidak ada di Z, ya, maaf, elif Y tidak ada, maaf ya, apabila Y itu ada di Z dan ternyata false, ya, tidak ada, ya, maka dia masuk pada perulangan kedua, pertambangan kedua. Kalau Y tidak ada di Z, ya, berarti benar, berarti masuk di dia akan di false. Karena kalau dia udah false, ya, artinya dia sudah tidak memenuhi ketentuan tuh. Jadi kita break langsung aja, bisa kita langsung break, kita hentikan perulangan untuk ini. Kemudian karena dia false, dia bisa masuk ke dalam uh, false index, dan itu nanti akan jadi untuk variabel not, ya. Nah, kalau variabel or itu kita tinggal masukkan saja semuanya, semua datanya itu kita masukkan gitu, ya. Jadi itu, jadi resultnya adalah list or index, list false index dan list true index, tergantung dengan instruksi yang kita masukkan, ya. Ini resultnya berupa ini, ya. Nah, seperti ini, seperti list lisan ini, list dari indeks, list dari ID dokumen. Nah, kemudian list ID dokumen tadi dimasukkan ke dalam find the document dengan instruksi yang kita perlukan. Ya, kita masuk ke find the document, list dokumen, kita bikin variabel kosong list, kita lakukan perulangan dengan list dari list of index, ya, jika Y, ya, jika X, ya, sama dengan index, atau jika X sama dengan indeks pada ini, ya. Ini kenapa kita indeks plus 1, karena kalau kita indeks dalam list itu kan diawali dengan 0, ya. Jadi kita perlu tambahkan satu lagi, satu, ya, biar sesuai dengan inverted list atau list-list yang sudah kita buat pada list of index tadi. Oke, jika dia sama, maka list of dokumen kita tambahkan berupa value-nya dari dokumen, ya. Jadi ya value-nya ini, ya, mahasiswa ini apa, universitas ini apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah dia dimasukkan, maka kita tinggal return-kan saja. Setelah itu, ya, dia masuk kembali ke get logic result, ya, ini, ya, kita for X, ya, hasilnya, kemudian kita returnkan dengan, atau kita tampilkan dengan print X, kurang lebih seperti itu. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita sesuaikan, ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuannya, ya. Ya. Yang not itu adalah 30.000, ya, karena 30.000 itu tidak ada, ya. Dia tidak ada di hebat, tidak ada, ya. Jadi dia hanya ada di mahasiswa. N-nya itu adalah satu, dokumen satu, ya, karena mahasiswa hebat itu ada di dokumen satu. Kemudian OR-nya adalah semua. Kita coba kasus yang lainnya. Prodi saat, ya. Nah, ini ada semuanya, ya. Not-nya tidak ada karena keduanya ada pada ada dokumennya sama semuanya. N-nya dua dokumen tersebut, 3 dan 4, OR-nya adalah semuanya. Misal lagi, ya, mahasiswa Jember. Itu mahasiswa Jember. Ya, mahasiswa Jember 1, 2 itu sama, N, ya, betul. Hebat, ini 2. Yang not adalah 3 dan 4, ya, betul. Ini 3 dan 4 dan OR-nya adalah semuanya. Sesuai dengan ketentuan tugasnya. Nah, mungkin sekian. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.